Setelah kita membahas beberapa hal menarik dari trailer film Transformers One, sebenarnya ada hal yang cukup janggal mengenai cerita dari film ini. Kita tahu jika Decepticon dan Autobot selalu memiliki konflik yang abadi, dan di video sebelumnya, kita sudah membahas sebuah teori di mana Quintesson menjadi penguasa di Cybertron dan memperbudak para Cybertronian. Namun, kenapa para Cybertronian bisa diperbudak oleh Quintesson di dalam film Transformers One? Jadi ada sebuah teori menarik di mana inilah yang menyebabkan Quintesson berhasil mengalahkan ke-13 Prime dan kemudian berhasil menjajah planet. Langsung saja kita bahas. So Universe, let's talk about it. Seperti yang kita tahu jika Transformers One menghadirkan beberapa karakter Cybertronian yang cukup ikonik seperti Orion Pax, D16, Elita One, dan B127, di mana mereka diceritakan akan bertemu dengan Alpha Trion hingga mendapatkan T-Cog yang membuat mereka memiliki kekuatan untuk bertransformasi. Di dalam dunia Transformers One, kita ditunjukkan jika Cybertron kini dikuasai oleh Quintesson, di mana para Cybertronian hidup berkasta-kasta. Sehingga dalam sebuah momen yang ditunjukkan di trailernya, para Cybertronian pun akhirnya memberontak dan kembali melawan Quintesson dan pasukannya. Lantas, kenapa mereka bisa diperbudak oleh Quintesson? Jika jawabannya adalah akibat kekalahan perang antara Cybertronian yang dipimpin oleh ke-13 Prime melawan ras alien Quintesson di masa lalu, sepertinya jawaban ini terlalu simpel. Namun ada sebuah teori jika kekalahan para Cybertronian ini disebabkan oleh adanya pengkhianat di antara ke-13 Prime. Siapakah pengkhianat tersebut? Ada rumor yang mengatakan jika pengkhianatnya adalah Sentinel Prime, di mana Sentinel Prime ini di dalam lore Transformer termasuk ke dalam 13 Prime. Jika memang teori tentang terjadinya perang besar di masa lalu benar-benar terjadi, Sentinel kemungkinan memang berkhianat sehingga menyebabkan kekalahan yang cukup menyedihkan di mana para Cybertronian kini dijajah oleh Quintesson. Teori ini sebenarnya cukup logis dikarenakan Quintesson di dalam sebuah adegan dalam trailer film Transformers One terlihat menjadi pemimpin dari para Cybertronian, di mana dia menghadap langsung ke Quintesson, yang mana selanjutnya kita tidak diperlihatkan adanya Prime lain yang masih hidup selain Alpha Trion, yang berada di sebuah goa di permukaan, yang di dalam goa tersebut hanya menyisakan Alpha Trion dan beberapa mayat dari Cybertronian lain, termasuk Onyx Prime, Leech, dan The Fallen, atau Megatronus yang sempat dilihat oleh D16. Kemungkinan Sentinel lah yang mengakibatkan kekalahan dari para Cybertronian dalam film ini nantinya. Hal ini juga diperkuat di adegan lain, di mana Sentinel dan beberapa pasukan Cybertronian lain yang tentunya dapat bertransformasi ke bentuk alternatif mengejar D16 dan Orion Pax di sebuah lajur, di mana D16 dan Orion Pax memakai sebuah roket untuk terbang dan kabur dari mereka. Pengkhianatan dan sifat menyebalkan Sentinel Prime sebenarnya tidak hanya diperlihatkan di dalam trailer film Transformers One, melainkan dalam film Transformers Dark of the Moon diceritakan jika Sentinel Prime adalah pengkhianat para Autobot yang selanjutnya dia berpihak dan memimpin Decepticon serta memiliki tujuan untuk menjadikan bumi sebagai Cybertronian berikutnya. Hal ini membuat Autobots bertarung tidak seperti biasanya dan terkesan cukup barbar dalam memusnahkan para Cybertronian yang memihak kepada Decepticon, hingga pada akhirnya Sentinel berhasil dibunuh oleh Optimus dengan menembak kepalanya. Di mana film Transformers Dark of the Moon menjadi salah satu film live action Transformers yang memang menghadirkan pertarungan yang cukup menegangkan. Inilah sepertinya yang membuat Sentinel Prime akan menjadi Herald of Quintesson, di mana ia memiliki sifat pengecut tidak seperti Prime lainnya. Hingga pada suatu titik ketika T-Cog didapatkan dengan mudah oleh Cybertronian lainnya yang juga terlihat muncul di permukaan, hal ini justru membuat Sentinel cukup ketakutan dan sepertinya melaporkan hal tersebut kepada Quintesson, dan terjadilah aksi kejar-kejaran seperti yang kita lihat di dalam trailernya. Setelah pertarungan di planet Cybertron, sepertinya Sentinel akan diadili nantinya, atau justru dia akan terbunuh oleh D16 dan pasukan Decepticons di akhir film, di mana seperti yang kita tahu jika D16 mengalami transformasi yang cukup ekstrim setelah melihat mayat dari The Fallen, di mana kita bisa melihat di bagian kiri lengan D16 sebenarnya sudah tertempel tato The Fallen, di mana hal ini akan membuat D16 sangat bersedih karena sepertinya dalam kisah Transformers One, D16 adalah penggemar berat dari The Fallen atau Megatronus. Dan ketika dia mengetahui tentang fakta kekalahan mereka dari Alpha Trion, inilah yang akan membuat D16 mengganti namanya menjadi Megatron, sama seperti The Fallen yang memiliki nama asli Megatronus Prime. Dan dia pun akhirnya merekrut faksi yang mencoba untuk memberontak dari Quintesson bersama Starscream, Shockwave, dan Soundwave seperti yang diperlihatkan di dalam trailer film Transformers One.
Saya sendiri semakin tidak sabar dengan series ini karena akan sangat menarik melihat bagaimana nantinya Sentinel dibully oleh para anggota Decepticon atau mungkin bahkan Autobots di dalam filmnya nanti. Sentinel akan diisi suaranya oleh Jon Hamm yang sebelumnya memerankan Admiral Bo Simpson yang memberikan misi kepada Maverick yang diperankan oleh Tom Cruise dalam film Top Gun Maverick yang dirilis di tahun 2022 lalu. Akan sangat menarik melihat bagaimana nantinya Jon Hamm mengisi suara karakter satu ini, karena sangat berbalikan dengan beberapa peran di film yang pernah dia mainkan sebelumnya. So, itu tadi adalah teori tentang pengkhianatan Sentinel Prime yang menyebabkan kekalahan dari para ke-13 Prime di film Transformers One. Kalau kalian ingin menambahkan atau punya teori lainnya, bisa tuliskan di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. Aku Zagontos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.